Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifi Afifah, NIM 182410103069. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya pada tugas Psiokod. Jadi soal yang pertama adalah buatlah algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan A, B, C merupakan panjang sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nyatakan algoritma dalam bentuk psiokod. Di sini saya sudah membuat programnya. Di sini ada variabel X sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian ada percabangan if X-nya itu sama dengan C kuadrat, maka akan menghasilkan nilai true. Di mana nilai true ini adalah menunjukkan bahwa ketiga sisi tersebut merupakan sisi-sisi segitiga siku-siku. Kemudian sebaliknya jika bernilai false maka bukan merupakan segitiga siku-siku. Kemudian saya kemas dalam bentuk algoritma psiokod. Di sini pada baris pertama ini merupakan nama dari algoritma psikokodnya, algoritma sisi segitiga. Kemudian ada parameter input. Parameter input ini berisi nama variabel input yang ada pada program. Kemudian baris kedua, 3, 4, 5, dan 6 ini merupakan keterangan. Pada keterangan terdapat tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah memeriksa apakah tiga bilangan A, B, C merupakan sisi dari segitiga siku-siku. Kemudian ada input. Input ini berisi tentang data inputan disertai dengan tipe datanya, yaitu integer positif. Kemudian ada output. Output di sini berisi tentang data apa yang akan dihasilkan setelah program dijalankan. Di sini itu ada true jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, kemudian ada false jika tidak sama dengan. Kemudian selanjutnya sampai ke bawah ini merupakan badan dari psikokodnya. Selanjutnya nomor 2, buatlah algoritma untuk mencari range, selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Nyatakan algoritma dalam psiokod. Di sini saya juga sudah membuat programnya. Di sini saya menggunakan fungsi max dan min, di mana nanti diketahui nilai max-nya berapa, kemudian nilai min-nya berapa. Setelah itu dicari selisih dengan mengurangi nilai max dengan nilai min. Kemudian jika dinyatakan dalam algoritma psiokod, sama seperti tadi, hanya saja di sini parameternya saya menggunakan array. Jika menggunakan array, maka perlu dituliskan juga indeks awalnya berapa, kemudian indeks akhirnya berapa. Di sini saya menggunakan indeks awal 0 dan indeks akhirnya n-1. Selanjutnya, pada baris kedua, 3, 4, 5, dan 6, sama seperti tadi, berisi keterangan, meliputi tujuan. Tujuannya untuk mencari selisih nilai antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Kemudian ada input, inputannya itu berupa array A dengan indeks awal 0 dan indeks akhir n-1, tipe data integer positif. Kemudian outputnya berupa jumlah selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Selanjutnya di sini saya menggunakan perulangan for. Apabila kemudian I dimasukkan nilai 1, diberi nilai 1, kemudian apabila A, I lebih dari nilai max-nya, maka nilai max adalah AI. Dan jika tidak, maka nilai min adalah AI. Nanti akan dihasilkan variabel range, di mana range ini nilai max dikurangi nilai min, kemudian akan mereturn variabel hasil range. Selanjutnya soal nomor 3, tracelah isi variabel dari algoritma max element dengan input A 23178. Kemudian jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma max element. Di sini kita mulai dari baris pertama itu yang ini maxval A indeks ke 0. Kemudian seterusnya, kemudian selanjutnya kita baca tabelnya. Di sini kita mengeksekusi dari baris pertama dan seterusnya. Di sini ada kolom A sebagai array inputan, kemudian ada maxval, kemudian ada kolom I,
kemudian ada kolom n-1. N di sini merupakan len dari array, jadi len-nya itu kan 5, jadi min 1, 4, dan ini seterusnya 4 terus, kemudian yang A juga array-nya karena ini inputan dari soal, jadi selalu sama. Kemudian kita baca dari baris pertama. Baris pertama, A-nya itu tetap, kemudian max file-nya di situ indeks kanalnya 2, maka max file-nya 2, kemudian I-nya itu masih 0, n-1-nya 4. Kemudian kita lanjut ke baris kedua, for. Di mana I di situ kita inputkan dengan nilai 1. Selanjutnya n-1-nya tetap 4. Kita lanjut ke baris ketiga. Di baris ketiga kita masuk ke percabangan if. Di mana if-nya tadi A1 sama dengan 3 dan max file-nya itu 2, maka 3 lebih dari 2 bisa lanjut ke baris berikutnya. Maka kita masuk ke baris keempat. Baris keempat, di sini max file berubah nilainya menjadi 3. Kemudian kita balik lagi ke baris ketiga. Baris ketiga itu max file-nya tetap 3, I-nya tetap 1, dan n-1-nya tetap 4. Kemudian kita kembali lagi ke atas, ke baris kedua, yaitu for. Max file-nya 3, kemudian I-nya berubah menjadi 2. n-1-nya tetap, dan seterusnya. Hingga kita menuju ke baris kelima, dan di situ max file-nya sudah berubah menjadi 8, dan itu merupakan nilai penentuan nilai max-nya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Tulislah isi variabel lupa. Jadi soal yang nomor 3 itu tujuannya adalah mencari nilai maksimal pada array A. Tujuannya. Kemudian masuk ke soal nomor 4, tulislah isi variabel dari algoritma Enigma dengan input matriks di bawah. Kemudian jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma Enigma tersebut. Jadi berikut adalah matriksnya. Kita langsung baca tabelnya saja. Jadi di sini sudah tersedia. Jadi kolom A ini berisi matriks yang telah disediakan tadi pada tabel yang ada pada soal. Kemudian di sini ada kolom I, kolom J, kolom N-1, dan N-2. Kita baca dari baris pertama. Pada baris pertama, dengan array sekian, I-nya 0, J-nya masih 0, N-1-nya 4 karena N-nya 5 dikurangi 1 jadi 4, kemudian N-2 jadi 3. Selanjutnya kita masuk ke baris kedua. Array-nya seperti ini tetap, I-nya 0, J-nya kita inputkan 1, kemudian N-1-nya tetap, N-2-nya tetap. Kemudian lanjut ke baris ketiga. Baris ketiga, di sini terjadi jika A01 sama dengan 6 dan A10 sama dengan 4, maka benar 6 tidak sama dengan 4. Selanjutnya kita masuk ke baris keempat. Di sini J-nya masih 1, N-1-nya 4, N-2-nya 3. Kemudian kita kembali ke baris kedua. Baris kedua di sini, J-nya didapatkan nilai 2. N-1-nya tetap, N-2-nya tetap. Kemudian lanjut ke baris 3. Dengan I tetap 0, J tetap 2, N-1 tetap 4, kemudian N-2, 3. Di sini diketahui bahwa A02 sama dengan 5 dan A20 sama dengan 5, maka salah 5 tidak sama dengan 5. Maka kita kembali ke baris kedua lagi. Di sini J-nya didapatkan nilai 3 dan seterusnya hingga kita memasuki ke baris kelimanya itu sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk menuju ke baris kelima, yaitu return true. Jadi dari nomor 5 ini diketahui bahwa tujuannya adalah untuk mencari banyaknya nilai false dan banyaknya nilai true dari array A.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.